Saya Aloysius Heri Wahyunarto, calon guru penggerak Angkatan 8. Dari SD Marsudirini Santo Yosep Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak. Paket modul 1 tentang paradigma dan visi guru penggerak, di mana modul 1.1 membahas tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, dan modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan keempat modul 1.4 tentang budaya positif. Melalui modul 1.1 kami mempelajari mengenai pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak sesuai zamannya. Dan modul 1.2 kami belajar tentang guru penggerak harus memiliki nilai-nilai dan peran dalam menumbuhkan sekolah maupun ekosistem pendidikan dengan berpihak pada murid. Dan modul 1.3 kami mempelajari tentang paradigma inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja untuk mencapai visi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir tentang modul 1.4 kami belajar memahami peran guru penggerak dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini dan menerapkan visi atau kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif. Lantas, bagaimana peran guru penggerak sebagai seorang pendidik dalam menciptakan budaya positif di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya? Guru penggerak berperan dalam mewujudkan budaya positif. Yang pertama, sebagai pemimpin pembelajaran dalam mewujudkan budaya positif di kelas. Menjadi pemrakarsa perumusan visi sekolah yang berpihak kepada murid dan berorientasi mewujudkan budaya positif. Memastikan visi dan program yang disusun telah jelas dan terukur melalui paradigma inquiry apresiatif. Menjadi motor pelaksanaan program-program sekolah dalam mewujudkan budaya positif sesuai visi yang telah ditetapkan. Berikut refleksi pemahaman modul budaya positif dalam pendidikan guru penggerak. Pemahaman mengenai konsep inti budaya positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Teori motivasi menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama,
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Melalui modul 1.4 diperkenankan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis, bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, dan bersifat satu arah, yaitu dari pihak guru yang memberikan, murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Penghargaan tidak efektif dalam mengontrol perilaku murid. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. 5 posisi kontrol sebagai seorang pendidik, yaitu pendidik sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Guru penggerak diharapkan menerapkan posisi manajer, minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab mandiri dan merdeka. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Keempat, kesenangan atau fun. Dan yang terakhir tentang penguasaan atau power. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal dalam bentuk kalimat positif tidak terlalu banyak dan dapat diterapkan di lingkungan kelas. Restitusi merupakan salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Segitiga restitusi merupakan tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya dalam melakukan restitusi. Langkah segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Hal yang menarik dari modul ini, memahami pentingnya membangun motivasi intrinsik pada diri murid. Yang kedua, memahami perbedaan hukuman dan konsekuensi, serta mendapat alternatif tindakan berupa restitusi. Memahami 5 posisi kontrol dalam penerapan disiplin positif. Memahami dan memiliki pengalaman menerapkan segitiga restitusi sebagai upaya mewujudkan budaya positif di sekolah.